Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulah bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa salim ajmain, amma ba'du. Yang terhormat segenap pengurus pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Purwojati, dan yang saya hormati peserta Baitul Arqam. Insyaallah semangat semuanya, meskipun di rumah begitu banyak tanggungan, masih bisa menyempatkan waktu untuk berkumpul, mencari ilmu, dan semoga kita berdoa kegiatan kali ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada yang pertama, kita bersyukur kepada Allah kita bisa kumpul di sini. Saya mohon maaf sebelumnya, saya kaget pagi-pagi dihubungi sama Mas Hasbi sama Mas Zahidan untuk ngisi materi. Mohon maaf, saya juga baru selesai sakit, suaranya masih bindeng. Kemarin hampir 1 bulan saya omikron di rumah. Sudah luar biasa. Apa yang Megatron apa yang diceritakan sama media sosial itu rasanya seperti itu. Jadi saya sekeluarga itu kena semuanya. Yang pertama anak saya, yang nomor 2, kemudian nurut-nurut istri saya, adik, terus karyawan. Yang paling parah saya. Kalau yang lain minum obat 1 kali, 2 kali selesai, saya sampai 4 kali resep masih tetap seperti ini. Alhamdulillah ini 3 hari ini sudah bisa beraktivitas keluar rumah. Alhamdulillah. Sekarang tinggal beberapa karyawan yang tumbang. Karyawan saya ada 5, hari ini tidak berangkat, sudah 1 mingguan. Saya nama Ashar Sukri Ramadan, panggilan Aang. Harian saya di rumah, kadang pergi-pergi. Saya secara pribadi itu memimpin beberapa unit usaha. Kenapa Zafira Group itu? 1 ada toko aksesoris, boneka, dan lain-lainnya. Dulu sempat bangkrut tahun 2012, bangkrut karena ada beberapa sesuatu, teguran mungkin dari Allah Subhanahu wa taala. Saya anggap itu teguran. Karena saya punya cita-cita membuat panti asuhan, ternyata keasikan ngolet duit. Saya hanya mengasuh anak di rumah. Akhirnya bangkrut 2012. 2012 saya sampai 2015 fokus mendirikan panti asuhan Al-Maun. Sampai berdiri dari 0 sampai punya aset sebegitu luasnya. Kemudian 2018 saya pasrahkan semuanya ke pimpinan cabang Muhammadiyah Wangon. Setelah itu saya lagi ngerintis panti asuhan juga di Majenang. Alhamdulillah dalam proses pembangunan terus di Majenang. Rencana ke depan ini masih omong kosong juga, saya sudah ngobrol sama Mas Teguh. Insya Allah saya mau membuat pondok di Kelapa Gading, tanah sudah siap, tinggal proses perencanaan. Masih omong kosong untuk membuat pondok entrepreneur. Jadi konsep pondok entrepreneur itu, kalau pondok tahfidz itu sudah banyak, kita nanti output dari pondok itu adalah membuat wirausahawan muslim. Wirausahawan, karena saya ngobrol dengan beberapa teman baik NU, Salafi, Muhammadiyah, permasalahan yang dimiliki umat Islam itu sama, keterpurukan
ekonomi keumatan. Salah satu keprihatinan itu akhirnya saya berpikir, ini ada sisi celah yang harus dimanfaatkan, dikembangkan. Saya ngobrol dengan Kiai Sobri Jatilawang, beliau menyambut baik gagasan membuat pondok entrepreneur, terus dengan perwakilan Binbas Jogja yang ada di Jambu, Ustadz Agung, terus sama Ustadz Kamto yang di seputaran Wangon, itu beliau-beliau juga menyambut baik. Nah, makanya saya berpikir dari sekian firqah-firqah keagamaan yang ada di seputaran ini, baik itu Salafi, Muhammadiyah, NU dan lain sebagainya, permasalahan itu sama. Saya pikir ini akan ketemu. Ketemunya di mana? Ketemunya adalah di ekonomi. Bagaimana kita membangun ekonomi keumatan. Saya secara pribadi itu pernah bangkrut. Bangkrut saya itu tidak sedikit. Hitungannya miliaran. Hitungannya miliaran tahun 2000, puncaknya 2012. Itu hilang uang saya itu 2,5 miliar, hilang semuanya. Tidak ada yang kembali. Masih menyisakan hutang saat itu sekitar 500 juta. Masih menyisakan hutang 500 juta. Kemudian tidak fokus sama sekali untuk ngurusi bisnis dari 2012 sampai 2016, sampai panti berdiri. 2016 selesai, alhamdulillah selesai lunas yang 500 juta. Membangun usaha pada saat bangkrut itu lebih susah dibandingkan membangun usaha sebelum bangkrut. Karena apa? Ketika membangun usaha, merintis usaha saat apalagi masih pengantin baru atau belum banyak tanggungan, itu sudah fake, masih luar biasa semangatnya. Tidak mikir apa wae ditabras, tidak mikir. Tapi ketika bangkrut, istri, anak itu mereka nggak mau tahu. Mereka nggak mau tahu karena apa? Istri, anak hidup dengan kita itu ngertine kepenak. Ngertine kepenak. Istri mungkin ketika kita berbicara dari hati ke hati, istri mungkin akan menyadari, oh ya. Tapi ketika pada kesel, butuh dan lain sebagainya, ngobrol ujung-ujungnya emosi padu. Ini menjadi penghambat. Ini menjadi penghambat. Ya. Jadi kunci sukses yang pertama itu adalah baiknya hubungan keluarga. Ketika keluarga hubungannya, komunikasinya tidak baik, maka tidak akan baik di luar. Contoh misalnya, ketika di rumah ada masalah, disadari atau tidak, suka atau tidak, di luar pasti kita pembawaannya negatif terus. Karena apa? Kita memelihara aura negatif. Begitu juga saat saya bangkrut, istri itu karpe, duit eman-eman, ditagih baik dan lain sebagainya. Eman-eman duit pirang miliar ya, bla 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 bla. Nah, saya mikir, kiat wong ditagih nana ibaratnya ayam disembelih ki ora metu geti ya. Daripada kita datang ke situ harus membawa energi penuh, tenaga penuh, tambah emosi, nyampe sana ditagih ora metu. Ketika tidak keluar, pulang membawa aura negatif. Aura negatif itu tidak selesai 1-2 jam, bisa berhari-hari. Jadi ketika aura negatif, kita memelihara aura negatif, itu jauh lebih banyak mengalami kerugian. Saya mikirnya, lah daripada nyong
nagih ngenteni ndok blorok, netes ora bakal metu kayak. Lebih baik saya ikhlaskan, enteng, saya berpikir positif, mencari yang lain. Rezeki yang balik. Iya. Ketika kita membawa orang positif ini, dan itu sulit banget. Sulit pol. Apalagi mungkin kalau dewek sih bisa mikir ya. Apalagi nek wis ana omongannya bojo dan lain sebagainya. Wus, pokoknya nikmat wae urip lah. Nah, yang pertama ketika kita mau berbicara tentang masa depan, perbaiki komunikasi dengan keluarga. Perbaiki. Karena kunci kesuksesan itu adalah di keluarga. Satu itu, perbaiki komunikasi kita dengan keluarga. Yang sudah berumah tangga dengan istrinya, dengan anaknya, dengan orang tuanya, dengan kakaknya, dengan adiknya, perbaiki semuanya. Kalau sudah baik, kita enteng. Kita enteng untuk melangkah. Ketika ada beban, ikhlaskan. Kalau tidak diikhlaskan, ya itu akan menghadirkan aura-aura negatif terus. Satu itu yang harus dicatat ketika kita ingin kesuksesan di dalam usaha. Terus bagaimana usaha? Usaha yang paling tua di dunia itu adalah usaha makelar. Tanpa modal, tanpa risiko. Orang dulu sebelum ada mata uang nilai tukar antara emas dengan nominal berapa atau dengan uang kertas atau uang logam, yang ada adalah barter antara barang dengan barang. Kita lihat bagaimana sosok Abdurrahman bin Auf ketika beliau hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Beliau meninggalkan harta yang tidak sedikit, bahkan triliunan. Istrinya pun ditinggal. Yang dibilang oleh Abdurrahman bin Auf apa? Tolong tunjukkan saya pasar di mana. Beliau pergi ke pasar tanpa ada modal, masuk ke pasar, keluar dari pasar sudah membawa minyak samin. Tanpa modal. Tanpa uang sebagai alat biaya produksi. Artinya apa? Modal utamanya itu bukan uang. Modal utama bagi seorang pengusaha itu adalah sumber daya manusianya. Sebanyak apapun harta yang dimiliki, kalau sumber daya manusianya jelek, habis hartanya. Contoh, oleh warisan miliaran. Kalau sumber daya manusianya jelek, orang kentungkul menikmati warisannya, malah rebutan. Inti utama yang kedua itu adalah sumber daya manusia. Modal utama untuk berusaha itu bukan uang, tetapi sumber daya manusianya. Kalau tidak punya uang, sumber daya manusianya bagus, dia bisa bekerja sama dengan orang lain. Minta modal ke orang lain. Orang dua keterampilan, sumber daya manusianya bagus, dia bisa mempekerjakan orang lain. Saya tidak punya keahlian apapun secara pribadi. Ngelas nyong ora teyeng, tukang kayu ora teyeng. Bahkan nun sewu jual beli untuk tawar menawar saya tidak bisa. Tidak bisa saya. Saya tidak bisa saya. Tapi saya bisa menghitung. Jadi harus ketika sumber daya manusianya bagus, maka kita bisa manajemen apa saja. Yang pertama prinsipnya itu ada botol, bobol, bodol. Kalau kita mau berwirausaha, yang pertama harus dimiliki adalah dua sifat ini. Berani, optimis. Berani dan optimis. Kemudian
orang duwe tenaga, duwe duit, duwe usaha, maka gunakanlah tenaga orang lain. Berani, optimis, tenaga orang lain. Contohnya apa? Contohnya wong-wong sing franchise, pengusaha-pengusaha, orang-orang kaya sing orang duwe waktu, orang duwe keahlian bayar Indomaret 350 juta nyabruk ke tempat bla bla bla. Itu tinggal nunggu setoran. Orang mikir orang apa? Bisnisnya orang lain, tenaganya orang lain. Dheweke oleh duit. Saya punya bisnis yang seperti itu. Satu bulan ya lumayan. Ada beberapa unit kerjasama dengan ketua bidang PDPM, ketua bidang ekonomi Mas Dodi. Jadi Mas Dodi punya usaha Zam-Zam Time. Saya punya beberapa unit miliknya Mas Dodi. Saya modali, saya bayar. Dari situ saya punya income pasif. Orang mikir orang apa sing mikir Mas Dodi, saya punya pendapatan dari unit usaha itu. Ya, yang diceritakan Mas Dodi itu ya benar, karena saya punya juga. Kayak Lebaran kemarin dari satu outlet saja saya punya pendapatan dapat sekitar 8 juta. Orang ngapa-ngapa Mas? Orang ngapa-ngapa, orang kesel, orang mikir, orang ngapa. Mau ngawe duit Mas, ke tempatnya nang kana, tak bayar ke Mas Dodi. Bulan biasa ya saya dapat ya sekitar 2 jutaan dari satu outlet. Wis orang mikir. Yang penting berani lah ngetokaken duit 15 juta orang ngerti apa-apa. Kan butuh keberanian. Tapi optimisnya apa? Harus dipelajari. Ketika kita berinvestasi, pelajari investasi ini benar apa ora? Masuk akal apa ora? Bisa dihitung enggak neracanya? Jangan sampai kita berbisnis investasi, kita tidak bisa menghitung neraca. Alih-alih kita mendapatkan keuntungan, justru mendapatkan kerugian. Hari ini beberapa bisnis investasi dungkar. Jadi ketika kita mau berinvestasi, harus betul-betul jangan terbuai dengan iming-iming keuntungan. Yang dipikir pertama itu adalah terburuknya apa. Kalau mikir keuntungan, kepenak gue orang perlu dipikir. Ngger seneng gue orang perlu dipikir. Ngger seneng mesti dalam kondisi apapun dewek siap. Iya kan? Tapi ngger kondisi susah. Butuh waktu, butuh tenaga, butuh pikiran untuk siap. Nah, kita siap enggak? Ketika kita berinvestasi, kita harus berpikir kemungkinan terburuknya apa. Kita siap apa enggak? Kalau kita sudah siap menerima kemungkinan terburuk, lakukan investasi itu. Kalau belum siap, jangan lakukan. Jangan pernah sekali-kali berpikir ketika investasi yang dipikir itu hanya enaknya saja. Terus selanjutnya, tadi tenaga orang lain ya. Yang kedua adalah berani, optimis, duit orang lain. Saya melakukan bisnis ini juga. Saya membuka pertama kali bisnis interior eksterior, saya itu dalam kondisi bangkrut Mas. Orang duwe duit, nyong berani optimis. Orang duwe keahlian, orang duwe duit. Tapi nyong berani optimis. Saya membaca peluang apa ya. Nah, akhirnya saya masuk ke Zam-Zam. Zam-Zam kebutuhan luar biasa. Tidak ada orang yang berpikir ekonomi di Zam-Zam. Saya ngajukan proposal, saya hitung, saya rigid. Itu saya ngajukan proposal ada sekitar 15 lembar. Buat mengajukan diri menjadi manajer ekonomi Pondok Pesantren Zam-Zam. Saya presentasi di hadapannya Pak Casiwan, di hadapannya Ustadz Arif. Pak Casiwan hitungannya jeli metepol,
Kalau wong pengusaha kayak gitu, saya juga harus real apa yang saya tuliskan. Begitu selesai, oke, diterima. Saya pertama kali nggarap di Zam-Zam itu berapa miliar. Hitungan bulan, alhamdulillah sudah bisa beli mobil Panther. Tadinya saya tidak punya uang untuk beli mobil, saya butuh mobil untuk operasional. Saya usaha bulan Maret, September, saya bisa beli mobil Panther. Saya bisa mempekerjakan karyawan itu sampai puluhan. Garap uang berarti ada sekitar 3 miliaran dalam kurun waktu Maret sampai September. Tadi pagi saya ditelepon lagi sama Ustadz Arif, Mas ini ada siap, suruh garap yang di suruh buat proposal dan lain sebagainya. Saya lagi pengajuan Lokmat. Saya lagi nganalisa Lokmat. Lokmat saya analisa perkembangan Lokmat termasuk kurva penjualan Lokmat dari masing-masing outlet se-Ekskarsidenan Banyumas. Saya sedang baca. Karena saya di Wangun itu kan kebetulan saya dipercaya sebagai ketua BMT Amanah Indonesia. Membawai sekitar 14 cabang kantor cabang BMT. Saya sedang menganalisa Lokmat ini. Saya telepon dengan Mas Denny Asngari itu Suara Muhammadiyah pusat. Kebetulan itu leading saya di IMM. Saya telepon, Den, ya Mas, oke, Lokmat kepriwe kayak gitu. Terus saya pengajuan mau mendirikan distributor Lokmat untuk wilayah Jawa Tengah bagian barat. Nanti yang lain pada berpikir mendirikan Lokmat, saya mikirnya nyong kudu gawe dadi distributor Lokmat untuk wilayah Jawa Tengah bagian barat. Nah, itu harus berani optimis. Cina itu luar biasa, dia negara tua. Negara tua, maksudnya negara tua, dia sudah maju sejak zaman purba. Sudah sejak zaman purba itu maju. Kita esi kedimik-dimik tembe maju tembe munggah zaman wangsa Sailendra dan lain sebagainya. Cina wis peradabannya wis luar biasa. Jadi ya sangat wajar ketika pertarungan ekonomi, pertarungan politik Cina itu sudah luar biasa, udah mateng. Dia wis gambling, wis sing judi itu bukan orang per orang tapi negara. Yang bermain judi itu negara. Karena wis gambling-gamblingan. Karena kita harus mempelajari sejarah itu. Sampai Rasulullah mengatakan carilah ilmu sampai negeri Cina. Ya karena sebelum Masehi saja Cina itu sudah menjadi negara adidaya. Ya sebelum Masehi, sebelum Nabi Isa lahir, Cina itu sudah memimpin menjadi negara adikuasa. Lah tembok Cina dibuat sebelum Masehi, berapa lamanya? 20 abad. Dari awal pembangunan sampai selesai itu 2000 tahun. Tembok besar Cina. Dibangun sebelum Masehi, selesai sampai Masehi. 2000 tahun. Jadi jangan bukan kita melemahkan, bukan saya melemahkan, tetapi kita harus adu strategi. Adu strategi. Daripada kita terlibat secara ekonomi, terlibat secara politik, kita bermain siasah di situ, bermain strategi di situ. Kita tidak bisa survive ketika kita tidak mengatur strategi, terus orang nyompoknya kudu digempur habis-habisan. Contoh Darul Arkom di Malaysia. Dia mengesampingkan tentang undang-undang, mengesampingkan tentang budaya kerajaan yang ada di lokal Malaysia. Kalahnya di apa?
kalahnya di peraturan negara. Akhirnya negara menerbitkan undang-undang, dibubarkan Baitul Darul Arkom. Ketika berdiri melanggar hukum. Ketika kita mau berbisnis, tidak bisa lepas dari politik. Kalau memang mau berbisnis beneran. Tapi kalau berdagang ya ora usah mikir kayak gue. Kalau berdagang kan berpikir untung dan rugi. Nah, berbeda antara wirausahawan dengan pedagang. Kalau pedagang dia hanya berpikir untung rugi. Nyong tuku mendoan 1000 didol 1200. Itu dagang. Itu dagang. Tapi kalau wirausahawan itu tidak berpikir keuntungan ansih. Karena seorang wirausahawan itu adalah mental, bukan pekerjaan, bukan cara mencari uang. Karena wirausahawan itu adalah mental bagaimana siap untuk menerima kesalahan orang lain, siap untuk menderita. Kenapa? Siap untuk menderita. Kenapa siap untuk menanggung kesalahan orang lain? Nah, contoh ini PCPM Purwojati lagi nggarap proyek salah, ngitung rugi, ya harus ditanggung baik. Anu salah niat bantu. Ya kalau memang niat bantu ya nggak usah mengeluh. Kalau memang niat bantu nggak usah mengeluh. Tapi kalau masih ada mengeluh, ya nuran niat bantu, salah perhitungan. Niat sinau. Nah, salah perhitungan. Salah nek bahasa niat sinau kan anu kok ngedem-ngedemaken ati. Nah, inilah mental wirausahawan. Berani menanggung resiko. Tapi kalau pedagang enggak mau. Tapi ketika pedagang yang akan kita temui tidak ada kemajuan. Panjenengan misalnya zaman SD itu punya langganan bakul. Bakul cilok misalnya ya. Nah, sekarang bakul cilok itu masih jadi bakul atau enggak? Masih. Iya kan? Masih jadi bakul. Bahkan anak kita jadi langganan dia. Iya kan? Karena Pak, ya karena mentalnya bukan wirausahawan. Mentalnya mental pedagang. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Saya jadi bakul cilok pernah. Bahkan sampai dimarahin sama mertua. Nyong biyen tahu dadi guru MTS, guru STM, wis dadi tahu apa dosen ya wis tahu, bahkan jadi dosen tetap. Nah, jadi apa baik tahu. Saya jadi bakul cilok itu saya nyampe dimarahin sama mertua. Wah diomong lah. Yo sekolah dhuwur-dhuwur, sarjana S1, kok dadi bakul cilok, tembe metu Kang MTS Muhammadiyah Wangon. Saya keluar dari MTS Muhammadiyah Wangon, dulu ngajar, begitu ngajar keluar dari MTS Muhammadiyah Wangon, dadi bakul cilok dari sekolahan ke sekolahan. Sing mangone dadi guru, metu dadi penilik sekolah. Ya kabeh sekolah tak tiliki nang nyok, gawa motor, gawa cilok. Jan dadi bakul cilok saya. Yang lain teman-teman dagang cilok saya, ya wong wis ya wong no makna. Sekarang isi dadi bakul cilok. Saya bakul cilok itu hanya 1 bulan. Saya pelajari mulai dari modal biaya produksinya berapa, keuntungan berapa, BEP-nya berapa dan lain sebagainya. Saya pelajari selama 1 bulan. Kendala masalahnya apa saja. Bulan berikutnya saya sudah merekrut orang, teman-teman pemuda Muhammadiyah yang nganggur-nganggur itu, bocah IPM-an, wis kena kerja, tak modali nang nyong, kok dagang cilok, kelilingan. Saya hitung, saya ngambil keuntungan dari hasil penjualan per orang ketika
minimal harus terjual sekian, aku balik modal tok. Ketika ini lebih berarti nyong oleh keuntungan. Satu orang saya dapat keuntungan 5.000. Saya punya karyawan yang jualan cilok itu sampai 10. Nyong orang ngapa-ngapa wis. Sing mau nyong esuk kudu lawan dagang cilok entuke 50.000. Hari berikutnya nyong orang ngapa-ngapa tetep oli 50.000. Wong liya kerja, sing mau nganggur oli penghasilan. Nah, kunci utama dari wirausahaan ini bahwa apa yang kita lakukan untuk belajar. Bahasa lakaro belajar itu bukan untuk bombong-bombong nati. Untuk bombong-bombong nanti salah ngitung, tapi memang untuk belajar betul. Untuk belajar betul. Harus dihitung semuanya. Saya punya pengalaman teman dulu yang saya belajar di Bakul Cilok itu ada teman yang jualan bakso. Jualan bakso itu si A sama si B itu di tempat yang berbeda, di lokasi kota yang berbeda juga. Rame, si A ya rame, si B ya rame. Sekarang si A esih rame, si B cabangnya wis akeh. Si A tetep baik cabangnya si jitok. Bedanya apa? Mas, tak takoni iki kabeh. Pak, kene ora buka cabang sih dan lain sebagainya. Lah nyong wis gue Mas lah. Wis cukup penghasilannya kan kayak anak wis kuliah, wis pada lulus, kayak wis cukup lah. Karena orientasinya sederhana sekali, hanya untuk kehidupan saat itu, dan bisa ngumpul, ngumpulkan harta bisa. Terus yang saya tanya, Mas, kenapa jenengan yang si B saya tanya, Mas, kenapa jenengan bisa cabangnya akeh? Ya karena nyong kepengen nulung wong pirang-pirang. Dengan nulung wong, dengan buka cabang nyong bisa mempekerjakan orang. Ketika kita mau menjadi wirausahawan, yang tadi saya bilang berani menanggung kesalahan orang lain, itu juga berani berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Orientasinya sudah berbeda. Si A sama si B sama-sama mempunyai usaha yang sama, mempunyai nilai laris yang sama, tetapi memiliki dasar pemikiran yang berbeda. Si A mikirnya begitu sederhana, wis cukup nyong. Apalah apa maning. Si B, dia mikirnya bukan cukup. Nyong dengan membuka usaha, nyong bisa nulung wong pirang-pirang. Dengan mempekerjakan karyawan banyak. Siki lebih manfaat mana? Yang B. Lebih manfaat yang B kan? Nah, ini seorang wirausahawan ini harus berpikir ini. Bahwa dia berani menanggung resiko orang lain, dia juga berani berbagi kebahagiaan untuk orang lain. Bukan hanya keluarga yang dipikirkan. Bukan hanya istri anak yang dipikirkan. PCPM bengkelnya misalnya ya, sing dipikir udah keuntungan, pasti ya. Sing dipikir apa? Karyawan kebayar. Iya kan? Keuntungan nomor loro. Sing penting karyawan kebayar. Iya, Mbok. Nah, ini sudah menjadi watak pengusaha, watak wirausahawan. Sama halnya saya, karyawan pirang-pirang, sing dipikir ya kepriyen carane pas saat bayaran, ya karyawan diutamakan. Kita hadir
dengan pesaing orang lain, jangan malah memperketat saingan. Tetapi dengan usaha yang lain, kita harus bisa mempelajari. Oh, dia kelebihannya ini, kekurangannya ini. Blablabla. Kita bermain yang tidak dipikirkan oleh orang lain. Nun sewu, saya mau tanya. Mohon dilihat tangan saya 2. Jari ini. Yang terlihat ada berapa jari? 5. Enggak ini. Jangan ini. Berapa? 2. Kenapa 2? Karena titik fokus mata penglihatan panjenengan di titik fokusnya di sini. Coba kalau jenengan titik fokusnya di belakang. Di sini ada berapa? Titik fokusnya di sini. Tetap satu sejajar sini. Ada berapa jadi? Matanya kudu disambung karo kacamata. Jadi 4. Yang 2 mana? Bayangan. Iya kan? Yang 2 bayangan. Karena apa? Karena kita titik fokusnya di sini. Ketika kita mau membidik sesuatu, yang dilihat jangan yang nampak. Kalau yang dilihat yang nampak, maka kita hanya akan menemui ini tok. Tapi titik fokusnya di sini. Yang dilihat ini akan ada 4. Yang 2 itu yang nampak, yang 2 lagi itu adalah bayangan. Di bisnis sama seperti itu. Ada sesuatu yang tidak terlihat. Yang itu harus dilihat oleh kita. Ada sesuatu yang tidak kelihatan, yang itu harus diperhitungkan oleh kita. Apa itu? Alternatif-alternatif. Iya, alternatif-alternatif itu. Bagaimana caranya? Ini butuh jam terbang. Butuh jam terbang. Saya berbisnis hewan kurban. Pertama kali berbisnis hewan kurban itu 2016. Setelah panti berdiri, keluarga saya itu alhamdulillah bisa berkurban 1 ekor sapi terus setiap tahun. Yang tadinya saya berkurban di masjid, kemudian di panti berdiri, saya akhirnya berkurban sendiri di panti. Dari situ saya pelajari. 2016 saya kurban 1 ekor. 2017 saya bisa kurban 2 ekor. Terus bisnis. Ternyata ada celah bisnis di persapian Idul Adha. Mohon maaf. Celah bisnisnya apa? Ternyata banyak orang yang kecewa dengan panitia Idul Adha. Panitia kurban Idul Adha di masjid. Nah, saya memanfaatkan kekecewaan itu untuk berbisnis. Menangkap peluang bisnis. Kenapa kecewanya? Kecewanya kayak gini. Ada orang yang mau kurban. Rumahnya jauh dari masjid. Kemudian ikut kurban di masjid A. Jatah hewan kurbannya tidak sampai ke wilayah ini. Ke wilayah lingkungannya. Yang si kurban kadang dibagi sedikit, kadang bahkan tidak dapat bagian sama sekali. Sementara wilayah lingkungannya ngerti si age korban. Keluarganya ngerti, kancane ngerti. Ditakoni, "Mas, jare kurban nyong kene ora dibageni." Bingung, paling jawab, "Lah nyong kang panitia ge ora oleh apa-apa." Nah, ini kan peluang bisnis. Akhirnya saya kita nyong ini dokaken rahasia bisnis. Nah, akhirnya saya menghimpun orang-orang yang kecewa ini. Menghimpun orang-orang yang bingung ketika Idul Kurban, dia kurban ditanya sama tetangganya, ditanya sama temannya, ditanya sama saudaranya. Jare kurban yang kene ora dibagi. Kan bingung. Pelo kan ketika ditanya kayak gitu kan. Coba panjenengan kurban.
tanggane ora kebagian misalnya karena panjenengan ora bisa bagi. Pelo ora ketika ditakoni. Pelo. Nah, akhirnya saya mengambil celah ini. Wis kurban karo nyong. Nah nyong tak bagi sembelih pitu bagi nganah bagi dewek. Jenengan arep njumut maksimal sepertiganya. Sisanya bagi dewek. Saya tidak mengambil apapun. Saya hanya mengambil jasa pemotongan dan mendapatkan keuntungan dari penjualan sapinya. 2021 zaman PPKM kemarin Idul Adha nyong bisa ngedol sapi 30. Nah, yang tahun 2016 saya nyembelih 1, tahun 2017 saya 2, terus 18, 19 nyong ke 19 nyong ke nyembelih bisa ngendol 16 ekor. Pas lagi pandemi nyong bisa ngedol 20, kemarin saya bisa jual 30 ekor. Artinya ada peluang bahwa kekecewaan orang itu adalah peluang untuk menciptakan bisnis. Tinggal tidak ada horor, tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Semuanya sudah tahu kalau uang yang dikumpulkan untuk usaha. Dari usaha ini saya bisa mengembangkan. Kenapa saya bisa mengembangkan? Karena saya sudah mempelajari ilmu tentang persapian.